itu mengajarkan kepada kita, wallahu khalaqakum wa ma taf'alun. Allah menjadikan kamu dan apa yang kamu lakukan. Pakai tauhid ini, wahai kita semua, supaya Indonesia ini masih dihuni oleh hamba-hamba Allah yang betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada yang takbir. Allahu Akbar. Ini yang perlu ditakbirkan. Supaya apa? Penguasa jangan jadi sombong. Penguasa jangan merasa bahwa dia yang hebat. La haula wala quwwata illa billah. Itu tidak bisa ditawan, tidak boleh digeser. Yang punya kekuatan, yang punya kemampuan kekuasaan hanya Allah. Syukuri ketika kita diberikan Allah supaya jangan hilang. Ditanya orang, Ustaz umurnya berapa? Saya bilang udah 68, lebih kurang. Masih berdakwah, masih. Tak ada yang lupa isi dakwah, insya Allah tidak. Kenapa? Karena saya merasakan bahwa itu semuanya adalah milik Allah. Maka siapa saja yang minta, wajib saya kasih. Dan tidak boleh disulit-sulitkan. Panggillah saya tidak akan sulit datang kepada Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Siapa menyulit-sulitkan milik Allah untuk diberikan kepada orang lain, maka dia suatu ketika akan menghadapi hal yang paling sulit. Na'udzubillahi min Zalik. Itu makanya Bapak Ibu perlu dekat dengan Allah supaya jangan stres. Sekarang banyak orang stres. Buktinya banyak yang stroke. Karena habis stres, stroke. Stres itu adalah orang yang tidak mampu menyelesaikan keinginannya dan tak bisa memecahkan persoalannya. Padahal walillahil amru kulluh, semua persoalan milik Allah. Wa ilallahi turja'ul umur. Kalau semua persoalan Allah yang memberikannya kepada kamu, kenapa kamu kembalikan kepada dukun? Maka Allah benci kepada yang suka berdukun. Kenapa kamu kembalikan kepada makhluk? Kata Allah, wa ilallahi turja'ul umur. Kalau kamu berpikir sehat, masalah aku yang beri, kembalikan masalah itu kepadaku, biar aku selesaikan. Ada juga yang dipakai. Allahu Akbar. Itu kalimat-kalimat batin itu, kalimat bersilam. Kalimat bersilam itu kalimat batin. Jadi kalau kita berada di tengah-tengah pembaca Al-Quran yang terbaik, di tengah-tengah hamba Allah yang terbaik, ketika mendengar Al-Quran, rasakan kita sangat dekat dengan Allah. Alhamdulillah. Itu yang pertama. Ini berapa menit bagianku ini? Aku penyakitku kalau sudah mulai bercakap payah berhenti. Allahu Akbar. Yang kedua, saya merasa kita dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana selawatnya? Allahumma salli wa sallim alaihi. Kenapa merasa dekat dengan Rasul? Karena kerja kita ini kerjanya mencintai ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Kalau masih ada masyarakat yang cinta kepada ulama, itu masyarakat diridhai, dicintai oleh Allah. Allah sebut mereka di penduduk langit. Wahai malaikatku, masih banyak yang cinta kepada Nabi Muhammad. Mereka pun kucintai, kata Allah. Kenapa kita dicintai, mencintai Nabi Muhammad? Karena kita hari ini sesungguhnya memperingati ulama-ulama yang kami nilai payah dicari macam itu kini. Saya berkawan sama Bang Samsul nih sejak di LPTQ tahun 80-an.
Saya di situ waktu itu pensari tilawah Al-Quran. Orang tuh kalau jumpa sama aku cakapnya satu, Allah situhuna ibas perina firmanda. Itu terjemah Sadaqallahul Azim bahasa Karo. Allah situhuna ibas perina firmanda. Itulah ini ada waktu sama aku. Kenapa? Karena saya menerjemahkan Al-Quran itu berbahasa Karo. Ibas ayat-ayat CEO kendai Allah menjelaskan membantah. Ulah kamu nyembah selain Allah. Ise si nyembah selain Allah, ia termasuk galaksi kafir. Si si akan datang, ia pasti masuk ke dalam neraka. Oh, tanya orang, kamu saja tim situ hunai jenda. Kamu saja yang betul. Tak ada yang betul kecuali kau. Bukan aku yang bilang. Yang bilang Tuhanmu. Terkejut dia. Mana pernah dibilang Yesus? Tuhanmu bukan Yesus. Tuhanmu Allah. Bingung dia. Karena aku bilang Tuhannya Allah. Dia bilang Tuhannya Yesus. Aku bilang Tuhannya Allah. Di dalam Quran itu kitab kita, bukan kitab kami. Kebetulan pemilikku maganya munte. Kalau tak pemilikku tak berani juga. Jadi kalau pergi jalan ke Kaban Jahe, banyak pendeta maga munte, pemilikku itu. Kenapa? Karena pemilikku masih banyak yang belum Islam. Masih minhum minal kafirin. Jadi dekat dengan ulama ini penting. Maka ketika kita melihat ulama, ketika saya melihat pembaca Quran, yang ku tengok bukan mereka. Bacalah dulu nafis. Ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullaha fihi, wa ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullaha ma'ahu, wa ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullaha qablahu, wa ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullaha ba'dahu. Kalau almarhum ini mendengarkan cakap saya itu tak pernah bercakap, tunduk, ulangi. Dipikirnya ku buat-buat, ku ulangi, baru diminta penjelasan. Kami suka sama-sama kalau belajar tasawuf. Kami satu guru dengan guru yang mengajarkan Thariqah Ampasiyah yang ada di sana di jalan apa ini, Sungai Cikambing. Apalagi berkaitan dengan tasawuf. Kalau tak ada kegiatan kami di LPTQ, di MCQ, kami cerita tentang Al-Quran. Dia mengajar, saya simak. Ketika saya mengajar, dia juga suka menyimak. Saya mengajarkan khusus Syarih Al-Quran. Maka ketika saya mengajar, dia perhatikan. Ketika dia mengajar, saya perhatikan. Ilmunya saya dapat, dan ilmu saya tak dapatnya. Maka dia juga berkawan sama saya. Ya, sampai hari ini begitu saya tengok fotonya, seperti senyum dia mengatakan Assalamualaikum. Ku jawab dalam batinku, Waalaikumsalam ya ahli surga. Enggak ada kalimat yang bisa kupilih untuk mengatakan siapa abangku ini. Selama saya di Tanjung Balai, berkali-kali saya ajak dia membimbing para imam di sana, supaya saya jangan merasa berdosa sebagai kepala daerah membiarkan para imam tidak pandai membaca Fatihah. Adakah kepala daerah seperti saya? Tidak ada. Saya berkali-kali jadi kepala daerah, para imam pun saya panggil, saya kumpul, saya datangkan para korek ke sana. Gamal Abdul Nasir dan Samsul Anwar Adam, yang satu mengajarkan tilawah lagu Rina, yang satu mengajarkan tajwid dan fasahah. Tidak hanya itu, termasuk Bilal jenazah. Bilal jenazah itu juga perlu dikasih tahu. Guru mengaji, dikumpul. Kenapa? Itulah tanggung jawab ulil amri. Kalau ada kita menerima tanggung jawab sebagai ulil amri, tidak kita bina umat beragama, dosa. Kapan kita tunggu hukumannya? Tunggulah padam. Kamu tahu.
sebelum padam kerojokan yang kubilang. Ya benar. Karena jangan dianggap pelayanan terhadap masyarakat itu cuma melayani boras. Borasnya pun kena oplos. Melayani minyak, katanya pertama, rupanya pertalit. Itu yang mau kita banggakan. Ini nampaknya menyalah ini kata orang. Bukan lagi tausiah. Boleh menyimpang sikit-sikit, boleh. Jadi kedekatan kita kepada Rasul itu lewat ulama. Ya, kita anggap para ahli Al-Quran dimanapun berada, itu adalah ulama. Yang penting ketika kita mengambil ilmunya, menjadi satu jaminan Fatihah kita sah. Saya kan kalau baca Fatihah diketawain, kata orang itu saya tidak sah, tidak sempurna, karena kalimat O-nya itu bersatu sama Rin. Tapi ketika aku dengar Imam Masjidil Haram ada sama-samaku, alhamdulillah, ada punya kawanku di Mekah jadi imam. Ketika saya sholat di masjid BKKBN, buka rahasia, saya di situ khatib, langsung jadi imam. Jadi imam, di belakang saya berjejer ustaz-ustaz besar. Ada Adlan Adam, ada Hasan Basri dan ada yang lain. Saya jadi imam. So, imamnya imam tasmi', tidak talaki. Tasmi' hanya modal mendengar saja. Mendengar cobakan. Mudah-mudahan jadi. Begitu siap aku imam, assalamualaikum. Ku tengok berjejer ustaz-ustaz. Terpaksa salam kedua tak kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirnya ku yang ini. Untung saja salam pertama itu yang rukun, salam kedua itu sunat. Kalau tidak batal sholat. Bukan aku beristighfar siap itu. Ada di belakang. Bukan saya beristighfar, bukan tasbih, pakai ada yang usap-usap di belakang. Kenapa kalian biarkan aku di muka? Kenapa rupanya? Bacaan tak bagus. Oh, makin kuat hatiku. Diakui oleh para ustaz qori bahwa Fatihah saya bagus. Itu yang saya syukuri. Ada ahlinya. Maka siapa yang belum pernah mendengarkan Fatihahnya kepada ahlinya sebelum padam, dongarkan. Kalau padam selesai persoalan. Ittabi' sabila man anaba ilayya, kata Allah, ikuti olehmu jalan orang yang membawa engkau kepadaku. Hari ini kita merasakan banyak para ahli Quran yang membawa kita untuk dekat dengan Allah, untuk mendengarkan kalam Allah, untuk dapat bersama dengan Allah berdasarkan kepada tuntunan bimbingan. Tadi dibilang Asren orangnya tidak terkenal tapi muridnya terkenal, menunjukkan ilmunya, ilmu yang barokah. Mudah-mudahan murid beliau juga ilmunya semuanya berkah-berkah. Amin. Selama masih ada yang mengajarkan, mempelajari dan membaca Al-Quran, Allah tidak izinkan di tempat itu turun azab dan siksa. Ini apa namanya? Keyakinan. Ini apa namanya? Keimanan dan keyakinan. Selama kita yakin Al-Quran itu membawa kebaikan, maka tidak akan ada nilai selain kebaikan itu. Maka siapa yang mengajarkan Quran, keluarganya menjadi keluarga terbaik. Siapa yang mempelajari Al-Quran, keluarganya menjadi keluarga yang terbaik. Anaknya menjadi terbaik dan menjadi pemimpin. Karena pemimpin sesungguhnya adalah orang yang harus terbaik di tengah-tengah masyarakat. Udah cukup. Karena disambung nanti undang balik. Terima kasih penghargaan yang besar ini. Ya, mudah-mudahan kita tetap menghidupkan Bang Samsul Anwar Adnan di dalam jiwa kita untuk menyimak, untuk mempelajari Al-Quran.
cintailah beliau. Kalau tidak ada, cintailah keluarganya, cintailah anak-anaknya. Kenapa? Karena dia mencintai anaknya. Ketika kita cintai anaknya, dia pun suka melihat kita. Itu makanya keluarga Al-Quran itu ahlullahi fil ardi. Man akramahum akramahullah, wa man ahanahum ahanallah. Kau muliakan ahli-ahli Al-Quran, Allah pasti memuliakan engkau. Kau rendahkan, hinakan ahli-ahli Quran, Allah juga akan menghinakan engkau. Mudah-mudahan hadis ini menjadi pedoman bagi kita untuk tetap dekat dan memuliakan ahli-ahli Al-Quranul Karim. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati,